Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat semua keluarga resep papa, kali ini resep papa mau bikin spesial resep kue kering lebaran yang favorit banget, yaitu sagu keju yang enak dan lumer, mantep banget. Ini bahannya sudah kita siapkan, dilihat di deskripsi aja ya biar cepet. Kita langsung ke pembuatan. Nah, pertama kita akan menyangrai tepung sagu atau tapiokanya ya. Nah, di sini resep papa sudah siapkan. Ini adalah wok pan 32 cm by Stain Cookware. Ini dengan dua pegangan, premium banget, anti lengket, anti baret, dan dijamin food grade karena materialnya granit premium teknologi Jerman ya. Oke, ini kita masukkan saja tepung sagu atau tepung tapiokanya. Ini juga kalau teman-teman satu paket ini ada yang casserole-nya ya, yang resep papa pakai buat wadah. Pokoknya mantep banget. Nah, ini kita akan sangrai kurang lebih selama 10 menit. Jadi sesuaikan aja kira-kira 10 menit waktu menyangrai tapioka atau sagunya dengan api sedang cenderung kecil. Dan pastinya jangan lupa diaduk-aduk terus ya teman-teman. Seperti ini, ngaduknya nyantai saja, yang penting diaduk terus gitu. Nah, oke, kita akan aduk sampai jadi ya. Kok udah jadi belum jadi ya teman-teman ya, sampai selesai. Nah, oke, ini kurang lebih sudah 10 menitan. Ini sudah jadi, kita matikan apinya. Kemudian ini biarkan sampai dingin suhu ruang, jangan pas hangat ya, pokoknya sampai suhu ruang. Oke teman-teman, tepung tapioka atau sagunya sudah dingin. Ini resep papa akan menggunakan mixer ya. Di sini resep papa pakai Mito MX 700 Heavy Duty. Ini keren banget mixernya karena multifungsi banget ya, dimana kapasitasnya besar 33 liter. Nah, kita pakai pengaduk yang bitter seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman beli stand mixer itu jarang banget yang memanfaatkan pengaduk bitter itu, padahal manfaatnya untuk kue kering itu. Inilah pengaduknya ya. Ini yang pertama kita akan masukkan saja margarin milk butternya, kemudian gula halus. Nah, oke, kita akan pasang saja ya. Kalau sudah terpasang seperti ini, kita akan mixer dengan kecepatan sedang saja teman-teman, hingga tercampur rata dan terlihat creamy. Ingat, cukup sampai terlihat creamy ya, jangan sampai ngembang biar nanti sagu kejunya nggak meluber ya. Jadi kayak lumer gitu pas dipanggang. Nah, biar merata sambil diaduk, kita sambil putar wadahnya dan agak diangkat. Jadi biar di bagian bawahnya itu keaduk juga. Kadang masih ada yang ngendap ya kalau kita nggak angkat sedikit, kira-kira sampai nempel pengaduk ke dasar wadahnya. Nah, oke teman-teman, ini nggak perlu lama-lama mixingnya. Kalau sudah kira-kira creamy, kita matikan dulu mesinnya atau turunkan kecepatannya saja ya. Turunkan kecepatan sambil kita masukkan telurnya satu persatu. Nah, ini resep papa sudah turunkan ke kecepatan lebih rendah. Kita masukkan satu persatu telurnya lalu diaduk. Diaduknya itu kira-kira kalau sudah telurnya menghilang itu bisa kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Pokoknya ngaduk di tahap ini cukup sampai tercampur rata saja. Nah, oke, sambil agak diangkat seperti ini, seperti tadi ya, biar tercampur rata. Kalau sudah, lanjut kita akan masukkan bahan lainnya yaitu santan kentalnya. Nah, oke, langsung masukkan aja semua teman-teman. Kemudian matikan dulu mesinnya, diangkat, kemudian langsung masukkan keju cheddar parutnya. Melimpah banget ya. Ini takaran banyak 1 kilo ini loh.
Nah, jangan lupa susu bubuknya biar nambah mantep. Oke, lanjut diaduk lagi sebentar saja. Pokoknya kira-kira tercampur rata dan ini pakai kecepatan rendah ya, kecepatan 2 cukup. Kalau sudah tercampur rata, kita matikan mixernya, kemudian angkat. Nah, seperti ini langsung masukkan saja tepung sagu atau tapiokanya ya, teman-teman. Kalau di tempat teman-teman nggak ada tepung sagu, tapioka. Ini resep apa aja pakai tapioka ya. Nah, ini langsung saja dimasukkan secara perlahan. Kalau sudah, lanjut kita aduk lagi dengan kecepatan rendah. Nah, ini tunggu aja. Jadi gampang banget ya menggunakan mixer. Jadi fungsi beater ini jadi untuk pengadukan kue kering, kue sus mantep banget. Dan pastinya dengan Mito MX700 ini bukan hanya untuk rumahan aja, tapi bisa banget untuk usaha. Jadi sekali ngaduk bisa 1 kilo tepung, mantep banget ya. Nah, ini perlahan saja sampai tercampur rata adonannya. Bisa sesekali kita pakai spatula atau solet, bagian pinggirnya ditengahkan biar tercampur rata. Nah, perhatikan ya di sini teman-teman, mengenali tingkat kelembekannya yang pas itu bagaimana. Jadi kita harus ngira-ngira di resep yang ditulis itu patokan dasar ya. Bisa jadi karena kondisi tertentu bisa lebih lumer atau kurang lumernya. Kalau kurang masih kering nanti itu susah dibentuknya, dipakai spuitnya susah ya. Di sini ciri adonannya yang pas itu dia lembek tapi nggak sampai kayak ambles. Apa biasanya karakter tapioka itu kalau kelembekan dia ketika itu ambles ya teman-teman ya, kayak merata gitu. Kalau sudah, selanjutnya kita siapkan ovennya. Di sini resep Papa pakai oven terbaru dari Mito yaitu Mito Fantasi 2. Ini kakaknya dari Mito Fantasi ya teman-teman, dengan pembaruan di mana ada fitur panas bawahnya bisa diatur berbeda, ada fitur fermentasi. Jadi recommended banget ini oven listrik tapi settingannya serasa oven deck teman-teman, komplit. Ada convectionnya, pokoknya mantep banget lah. Nah, ini kita mulai panaskan saja. Di sini resep Papa atur suhu atas sekitar 150 derajat dan bawah 120, sesuaikan. Nah, ini resep Papa sudah siapkan sepuit bintangnya seperti ini yang agak besar ya. Dan ini sudah dimasukkan plastik segitiga. Lanjut kita akan cetak saja teman-teman. Di tahap ini juga kita bisa mengenali apakah adonannya kelembekan atau kurang lembek. Kalau adonan kurang lembek kering, jadi ditekan ini sangat susah banget ya teman-teman ya. Bahkan bisa jadi plastik segitiganya jebol. Kalau misal adonan terlalu kering dan susah dicetak, itu bisa teman-teman tambahkan santan instannya atau margarinnya per 1 sendok gitulah ya teman-teman, sambil diaduk sampai ketemu yang pas dan enak dibentuk. Tapi jangan sampai kelembekan, karena nanti kalau kelembekan nanti pas dipanggang ambles jadi rata semua, melebar gitu ya. Jadi ini ditekan saja seperti ini, pokoknya bisalah seperti nyetak kue kering umumnya. Nah, oke. Ini resep apa jarang bikin jadinya juga amatiran ini. Tapi kalau sering dilatih pasti bisa. Secara dasar ya seperti ini ya cara nyetaknya tuh, tinggal ditekan aja. Kalau sudah membentuk lingkaran kemudian diputus. Atau bisa seperti ditekan di tengah gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada ring tengahnya. Nah, ini kita lanjutkan sampai selesai ya.
Oke teman-teman, ini resep papa baru dapat 3 loyang, aslinya masih banyak ya. Jadi ini sekali ngoven itu langsung 3 loyang biar nggak kelamaan ya. Jangan lupa sebelum di oven kita beri topping keju untuk mempercantik, bisa juga dengan topping lainnya almond slice misal dan sesuai selera. Nah ini kita topping saja sampai selesai. Nah kalau sudah, kita langsung saja akan masukkan ke dalam ovennya ya. Ini sudah kita panaskan. Jadi dengan Mito Fantasi ini mantep banget. Ukurannya 33 liter, besar. Dan yang sukanya itu pengaturan apinya bisa terpisah. Jadi kita bisa setting kira-kira, oh yang butuh panas lebih itu bagian atas atau bawah gitu. Nah di sini yang lebih tinggi itu panas atasnya. Kenapa? Kalau bagian bawah itu di setel nempel langsung di loyang jadi cepet gosong. Kalau kita setel tinggi nanti cepet gosong, atasnya itu kurang matang apalagi disusun 3. Nah cara pengovenannya sebenarnya ini tinggal dipindah-pindah ya teman-teman ya. Maksudnya dipindah-pindah ini nggak ada cara khusus, yang penting kue keringnya matang merata seperti itu. Nggak seperti roti ya harus di atas setel suhunya segini-segini, waktunya sekian-sekian. Enggak, kalau ini menyesuaikan aja. Dan pastinya jangan lupa dibalik, bolak-balik antar loyangnya seperti itu. Jadi pokoknya kalau untuk kue kering ini enggak ada teknik khusus, cara khusus. Yang penting matang merata. Sesuaikan saja dengan suhu pengovenan masing-masing. Oke teman-teman, ini berselang 10 menit, ini resep papa akan tukar posisi loyangnya. Nah yang bagian bawah sudah kelihatan putih ya seperti ini. Ini kita akan tukar dengan yang bagian atas, bisa tengah bisa. Sesuaikan aja teman-teman, kira-kira matangnya meratanya bagaimana. Ini resep papa tukar dengan loyang yang bagian atas dulu, yang tengah nanti. Nah ini kita tunggu saja sampai matang ya. Biasanya resep papa jedanya antara 7 sampai 10 menit di bolak-balik. Oke, ini kita tutup saja, kita tunggu hingga matang. Pokoknya dengan Mito Fantasi ini recommended banget buat oven listrik rumahan dan usaha juga ya, untuk kue kering juga ini mantep banget. Nah teman-teman, ini yang bagian atas yang loyang pertama ini sudah matang ya, sudah putih kering. Teman-teman sesuaikan aja, kalau mau agak lebih kecoklatan di lebih kecoklatan lagi. Dan intinya kalau 3 susun ini matangnya nggak mungkin serentak sama ya, jadi bertahap. Nah ini tadi yang loyang bawah dulu yang sudah matang. Kalau sudah kita tinggal tukar posisi aja atau naikkan biar loyang selanjutnya matang. Jadi pokoknya yang penting kering dan matang secara merata ya. Oke teman-teman, ini yang sudah matang, yang kloter pertama ya. Ini mantep banget. Resep papa suka yang masih agak putih gitu teman-teman. Tapi ini sudah matang luar dalam dan bagian bawahnya sudah sedikit kecoklatan gitu ya. Nah ini mantep banget sagu kejunya. Tunggu hingga dingin. Kita lanjutkan sampai selesai nyetaknya dan ngovennya. Pokoknya recommended banget ya sagu kejunya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya yang sudah matang, sudah dingin dan sudah disusun di toples. Ini mantep banget, resep papa nggak videokan dari awal ngoven sampai selesai 1 kilo karena banyak banget ya. Jadi biar cepet, tekniknya juga sudah di share. Ini wanginya udah kemana-mana teman-teman, seriusan. Dan teksturnya kokoh, nggak lumer ambles ya. Tuh mantep banget, dan ini insya Allah rasanya enak banget. Jadi satu resep ini jadi segini. Kalau dijual ini berat bersih di toples setengah kilo ini berat bersihnya 250 gram. Teman-teman bisa jual harga 40 sampai 45 ribuan ya per toplesnya. Kira-kira saja, sesuaikan bahan. Untuk packing, ini packing kalau nggak kirim-kirim jauh ya. Kalau packing kirim-kirim jauh teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Pokoknya ini wajib coba untuk di rumah, untuk ngisi kue lebarannya ataupun jualan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.